Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Indrasta. Saya berasal dari Bangka Belitung. Di sini saya berasal dari kelas A324. Di sini juga saya telah menyimak dan mencermati ke RPS yang telah Bapak kirim di beranda. Dan saya ada beberapa pertanyaan, entah itu penting atau tidak dalam pertanyaan tersebut. Dan di sini saya telah mencermati dan menyimak RPS. Yang pertama itu tentang pencapaian pembelajaran. Yang U1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan dan teknologi, dan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang U2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. Yang U3 mampu mengkaji implikasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan gagasan desain atau kritik seni. Yang kedua, mampu menerapkan konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik, baik perkembangan fisik, psikologis, dan sosial, melalui perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Yang keempat, mampu menganalisis, merekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum, pendekatan strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar inovatif sebagai guru di kelas di sekolah dasar secara mandiri. Yang keempat, menguasai konsep kurikulum, pendekatan strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru di sekolah dasar. Nah, dalam pertanyaan saya, bagaimana cara kita bisa memahami dengan cepat dan kita bisa berinovatif secara cepat sebagai guru? Dan saya telah mencermati dan menyimak juga tentang sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Dan yang kedua ini tentang bahan kajian materi pembelajaran. Yang pertama, konsep dasar psikologi dan psikologi pendidikan. Yang kedua, sejarah psikologi dan psikologi pendidikan. Ketiga, aliran-aliran pemikiran dalam psikologi pendidikan. Yang keempat, macam-macam gejala jiwa pada peserta didik. Yang kelima, teori perkembangan dan implikasinya. Yang keenam, macam metode dan kontribusi psikologi dalam pendidikan. Yang ketujuh, teori pembelajaran dan gaya belajar. Yang kedelapan, variasi individual. Kesembilan, ragam kesulitan belajar pada peserta didik dan solusinya. 10, proses pengelolaan informasi dan teori pembelajaran kognitif. Yang 11, cara pengelolaan kelas yang efektif. Yang 12, konsep evaluasi pembelajaran. Dalam pertanyaan saya tersebut, dalam bahan kajian dari 1 sampai 12 itu mengenai bagaimana cara kita memahami dengan cepat dalam bahan kajian tersebut. Dan yang ketiga ini saya telah mencermati dan menyimak tentang materi pembelajaran dari pertama sampai akhir. Dan di sini ada pertanyaan tentang mengenai pembelajaran ini, bagaimana cara supaya kita mampu memahami materi pembelajaran tersebut dan supaya kita lebih mudah dalam memahami materi tersebut. Dan tentang ketentuan kesepakatan, yang pertama, kehadiran mahasiswa dalam kuliah adalah minimal 75%. Dan toleransi keterlambatan kuliah semaksimal 15 menit. Yang ketiga, mahasiswa wajib mengikuti UAS. Dan yang keempat, dalam perkuliahan mampu konsultasi dengan dosen. Dan yang keempat,
Yang kelima, mahasiswa dalam melakukan interaksi dengan dosen wajib menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh prodi atau pakaian atasan baju dan bawahan non-jeans. Dan pilihan hasil belajar tentang kehadiran kedisiplinan, sikap, tugas kelompok, presentasi, tugas harian, artikel, hak cipta, dan keempat itu keaktifan, dan kelima UAS. Di sini saya telah mencermati dan menyimak, dan semoga saya mampu melaksanakannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.